Iya. Jadi kata beliau wa idza wajadna kalaman fil bab wa kalaman fi ghairil bab fal umdatu ma fil bab. Kalau kita mendapati ucapan penulis di satu bab, ya, yakni tentang masalah itu, kemudian didapati ucapan yang berbeda bukan pada di bab yang lain, maka yang umdah yang sah dinisbatkan kepada penulis adalah apa yang ada di bab. Saya contoh begini, ada masalah dalam bab memandikan jenazah. Dalam bab apa? Memandikan jenazah. Memandikan mandi jenazah ini Imam Nawawi rahimahullahu taala, atau bukan Nawawi atau salahnya saya lupa. Misalnya ada tentang memandikan jenazah terkait dengan salah satu hukum dalam masalah memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah ini dibahas di bab tentang apa? Sholat jenazah. Itu di babnya atau bukan? Hah? Di babnya enggak? Di babnya. Karena sholat jenazah kan dibahas mandi di situ semua. Ya kan? Ya. Ketika memandikan jenazah di bab tentang dibahas di bab jenazah. Kemudian dibahas lagi di haji. Ketika menyinggung tentang orang yang muhrim meninggal, kan dibahas lagi. Ada perbedaan cara memandikan jenazah biasa sama jenazah muhrim. Nah, ternyata ucapan penulis berbeda antara yang ada di bab jenazah dengan di bab haji. Nah, yang mana yang dipilih? Yang mana yang dinisbatkan kepada penulis? Yang di bab jenazah. Paham ya? Kenapa? Karena itu babnya. Ya, berbicara tentang jenazah, di bab jenazah itu yang dikuatkan, dia bicarakan masalah yang sama di bab haji dengan jawaban yang berbeda. Paham ya? Itu mana di sini? Wa idza wajadna kalaman fil bab. Kita mendapati suatu pendapat dalam bab, yakni sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian wa kalaman fi ghairil bab. Tapi kita dapati jawaban yang berbeda tapi di bab yang lain. Seperti di haji tadi. Maka al-umda ma fil bab. Maka yang disandarkan kepada penulis adalah yang terdapat dalam bab. Nah, terkadang sebagian ulama ada yang mentampi dua-duanya. Misalnya hukmu kadza ya, hukmu kadza wa kadza fi bab apa? Dzakara fi fil janaiz wa dzakara fi al haji kadza wa kadza. Disebutkan dua-duanya kadang seperti itu. Nah, kalau kita mendapati seperti ini kita tahu mana yang undah. Kita tahu mana yang undah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Wa idza kana fil madhannati wa fi ghairil madhannati istitradan fal umdatu ma fil madhannah. Sama juga ya. Al madhannah itu ya pokok pembahasannya di situ. Wa fi ghairil madhannah, tapi masalah tersebut disebutkan juga di bukan pada tempatnya, tapi istitradan. Istitradan itu intermezzo. Ya, jadi keluar dari topik. Sama kayak tadi madhannah. Jadi madhannah itu kayak berbicara tentang masalah apa, misalnya masalah tertentu di bab ini, di babnya dia. Ya. Misalnya masalah sholat misalnya. Ya, masalah sholat. Ya. Sholat apa? Misalnya sholat sunnah misalnya, atau mandi misalnya. Mandi Jumat. Ya, mandi Jumat dibahas di mana? Di bab mandi itu tempatnya. Di bab mandi sunnah, ya kan? Mandi Jumat. Kemudian dibahas lagi di salat Jumat. Salat Jumat disinggung terkait dengan apa? Intermezzo disinggung tentang hukum mandi Jumat misalnya. Ada satu masalah dalam mandi Jumat. Maka di sini apa? Disebutkan tentang mandi Jumat di bab mandi sama di bab Jumat. Yang mana yang madhannah tempatnya di mana? Di mandi Jumat. Sementara penyebutannya di salat Jumat itu istitradan, intermezzo, tambahan, sisipan pembahasan gitu. Ya. Maka kalau terjadi perbedaan, yang dipilih yang mana? Yang umdah adalah yang istitrad. Nah, yang di madhannah. Qala rahimahullah, berikutnya, wa fi istilahatihim anna adawatil ghayat. Panas juga ya. Ruang sebelah mungkin enggak? Ruang sebelah mungkin enggak? Hah? Tengah-tengah sini. Nah, bisa enggak? Hah? Ya dekat. Itu kayak bisa lama-lama tuh ya. Ya kita geser dulu. Ya, kita duduk aja.
Gimana bagus? Sini deh. Baca. Nah, wa min istilahatihim anna adawatil ghayati kalau wa in lil isyara ila al khilaf. Fa idza lam yujad khilafun fa huwa li ta'mimil hukum. Berikutnya kalimat walau, ini sering disebutkan ya. Sudah berlalu di dalam Rajab beberapa kali, walau kana kada wa kada. Disebutkan hukum kemudian dikatakan lau, walau. Gitu ya. Atau wa in. Maka ini isyarat ilal khilaf. Ini sudah berlalu kita sebutkan. Kalau ada kata lau itu isyarat ilal khilaf atau wa in, walaupun. Jadi terjemahannya kalau isyarat ilal khilaf itu walaupun. Ya, walaupun. Yani hukum ini termasuk, hukum itu tetap berlaku walaupun seperti ini. Berarti ada yang berpendapat sebaliknya. Nah, misalnya dikatakan yustahabbu lis-shaim an yatruka syahwat. Ya. Walau kana, misalnya apa? Tiban. Walau tiban. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkan semua syahwat, hal-hal yang disenangi oleh jiwa. Walau tiban, walaupun apa? Walaupun wangi-wangian. Isyarat akan adanya khilaf. Ada yang tetap membolehkan. Kemudian dikatakan walau fi yaumil jumu'ah. Walaupun pada hari Jumat, hari yang disunnahkan pakai wangi-wangian, tapi kalau sedang puasa enggak disunnahkan. Walau fi al-jumu'ah. Isyarat akan adanya yang mengatakan tetap sunnah pakai wangi-wangian hari Jumat walaupun sedang puasa. Gitu ya. Jadi isyarat ala wujudil khilaf. Kata beliau, tapi kalau misalnya tidak ada khilaf, fa illam yujad khilafun. Misalnya kita tahu ini masalah tidak ada khilaf. Nah, maka kalimat lau dan in itu sifatnya untuk mengkafar, li ta'mimil hukum. Mengkafar kalimat hukum yang ada setelahnya. Masalah yang ada setelahnya juga dicakup oleh hukum sebelumnya. Misalnya yajibu, ya, ala, misalnya dikatakan yajibu ala man istaufa syurutu wujubiz zakah ay yukhrija zakah walau sabiyan. Nah, gitu. Wajib atas setiap orang yang terpenuhi padanya syarat wajib zakat untuk mengeluarkan zakat walau sabiyan, jadi tercakup juga anak kecil. Ditakmim, ini umum. Siapapun yang memenuhi syarat zakat maka wajib membayar zakat semuanya. Ya. Saya kira ada meja satu. Mana meja satu? Hah? Baik. Qala rahimahullah wa indahum anna al-bahtha wal iskala wal istihsan la yaruddul manqul wal mafhuma la yaruddus sarih. Ya. Menurut di kalangan para fuqaha namanya al-bahas. Al-bahas sudah berlalu ya. Bahas itu apa? Pilihan seorang alim yang apa? Menyelisih mu'tamad, dikatakan bahasahu fulan, bahasahul azra'i misalnya. Al-bahas, al-iskal, istihsan itu tidak bisa menolak mangkul. Tidak bisa digunakan untuk menyanggah al-mangkul. Apa maksudnya mangkul? Yang dinukil. Apa maksudnya dinukil? Dinukil dari mana? Nakal. Oleh karena nakal kutipan dalam mazhab ya nakal dari Imam Syafi'i maksudnya. Tidak menyanggah, tidak bisa membantah apa? Mangkul. Wal mafhum la yaruddus sharih. Nah, atau al-mangkul di sini umum baik dari Asy-Syafi'i, nasnya Syafi'i atau yang mu'tamad dalam mazhab. Ya, yang mu'tamad dalam mazhab itu tidak bisa ditolak dengan al-bahas, al-iskal atau istihsan. Tidak bisa. Sebagaimana mafhum tidak bisa menolak membantah as-sharih. As-sharih itu apa? Mafhum muwafaqah yang langsung difahami dari teks secara zahir. Itu mafhum. Itu apa? Sharih. Kalau mafhum itu biasanya apa?
Imam misalnya mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari suatu ucapan, dari suatu lafaz. Baik. Tsumma qala rahimahullah, wa qad yu'abbiruna bi waqa'a li fulanin kadza bi fa in sarrahu ba'dahu bi tarjihin aw tad'ifin wa huwa al-aktsar fadzak wa illa hukima bi dha'fi. Kata beliau, misalnya sudah disebutkan suatu hukum, suatu masalah, kemudian disebutkan hukumnya. Kemudian setelah disebutkan masalah dan hukum ditambahi waqa'a li fulanin kadza. Ya. Telah terjadi, terjemahan kasarnya, terjadi pada fulan pendapat ini pendapat itu maksudnya. Jadi waqa'a li fulan kadza, terjemahan umumnya yakni si fulan berpendapat beda dari yang disebutkan sebelumnya. Ya. Kata beliau, apa hukumnya nih? Misalnya disebutkan suatu masalah kemudian hukum. Kemudian dikatakan setelahnya waqa'a li fulan kadza. Si fulan berpendapat seperti ini. Apa hukumnya? Kata beliau, fa in sarrahu ba'dahu bi tarjihin aw tad'ifin wa huwa al-aktsar fadzak. Wa huwa al-aktsar ini jumlah i'tiradiyah. Wa huwa al-aktsar jumlah i'tiradiyah. Yakni kalau setelahnya, setelah kalimat ini, setelah waqa'a li fulanin kadza, kadza maksudnya disebutkan apa pendapatnya. Kalau setelah itu mereka menyebutkan bahwa itu rajih atau dhaif, fadzak, maka diarahkan ke sana. Wa huwal aktsar, dan ini kebanyakannya. Jadi biasanya ulama yang mengatakan waqa'a li fulanin kadza itu akan diikuti setelahnya tarjih atau tadhif. Itu al-aktsar. Jadi wa huwal aktsar ini apa? Jumlah i'tiradiyah. Asal kalimatnya fa in sarrahu ba'dahu bi tarjihin aw tadhifin fadzaka. Kalau setelah itu disebutkan oleh si penulis bahwa itu rajih atau itu dhaif, fadzak, ini maka diarahkan ke situ. Kalau dia mengatakan wa huwal arjah, maka diarahkan ke rajih, atau dikatakan wa huwa dhaif, maka diarahkan ke dhaif. Nah, ini biasanya disebutkan. Wa illa, biasa kalau tidak, yakni kalau tidak disebutkan, tidak ada indikator tarjih atau tadhif, hukima bi dha'fi, maka dihukumi setelahnya itu dhaif. Jelas ya? Kama haqqaqahu syekhuna Khatimatul Muhaqqiqin As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Abdul Bari Ibn Abdul Bari rahimahullah, wa afta bihi al-allamah Sayyid Sulaiman bin Muhammad Mufti Zabid wa ghairuhu. Nah, ini makna waqa'a li fulanin kadza. Baik. Wa min fatawa Syekh Ibnu Hajar. Ini dalam fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau punya kitab Al-Fatawa. Makna qaulihim fi takbiril Eid wasyahadat al-ashharu kadza wal amalu khilafu. Ucapan para fuqaha Syafi'iyah dalam takbir Id. Takbir Id apa? Takbir di malam apa di hari raya. Takbir di hari raya. Saya nggak tahu di sini apakah Idul Adha atau Idul Fitr, takbir mutlak atau muqayyad, wallahu alam, tapi di sini disebutkan di pembahasan takbir Id. Wasyahadat, dan juga disebutkan dalam bab syahadat kalimat al-ashharu kadza wal amalu khilafu. Ya. Al-ashhar maksudnya apa? Yang mu'tamad. Yang mu'tamad ini yang rajih dari semua kalamnya ashab Syafi'iyah, ini yang mu'tamad, ini yang arjah. Wal amalu khilafi, tapi yang diamalkan oleh para fuqaha kebalikannya. Jadi al-ashharu kadza wal amalu khilafu. Yang rajih di kalangan ashab, ya, di mana masalah ini ada beberapa kutipan dari ashabus Syafi'iyah, tapi yang rajih adalah ini. Namun yang diamalkan adalah sebaliknya. Wal amalu khilafu. Ini kembali ke soalnya. Kemarin yang ini justru. Kalau kemarin yang di ini mana tadi? Line out ya. Kemarin yang di Facebook masuk, tapi saya pakai. Oh iya, tidak. Tapi HP ini aman sih. HP yang ini enggak masuk kemarin yang awal-awal. Qala rahimahullah. Jadi ketika dikatakan bahwasanya
suaranya. Tes. Kayaknya tadi nggak masuk deh. Anda perhatikan mic-nya. Ini baru naik turun naik. Baik, 13. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, ketika fuqaha mengatakan al-asyharu kada wal amalu khilafu, yang mu'tamad ini tapi yang diamalkan sebaliknya. Yang diamalkan adalah sebaliknya. Kata beliau rahimahullah, ta'arudut tarjih min haitsu dalilil madhab wa tarjih min haitsul amal. Maka di sini berarti terjadi ta'arud. Terjadi perbedaan antara min haitsu dalilil madhab dan min haitsul amal. Jadi dua-duanya memiliki sisi keunggulan. Pendapat yang satu dia yang mu'tamad dalam mazhab. Tapi pendapat yang lain yang diamalkan. Ya. Maka di sini fasaghal amalu bima alaihil amal. Maka boleh mengamalkan apa yang diamalkan walaupun meninggalkan yang masyhur. Asalnya kan yang mu'tamad dalam mazhab yang diamalkan adalah yang masyhur. Tapi ketika yang masyhur itu bertentangan dengan ma alaihil amal atau wal amalu khilafu, maka boleh. Kalimat sagha, boleh. Artinya pada dasarnya mengamalkan yang masyhur iya, tapi boleh juga mengamalkan yang ma alaihil amal. Ini baru kemarin berlalu masalah waktu subuh. Masalah waktu sholat. Jadi mereka menyebutkan begini, secara hitung-hitungan, secara waqi yang mu'tamad dalam mazhab, waktu isya itu habis ketika apa? Syafaq merah itu habis. Waktu isya masuk ketika syafaq merah apa? Syafaq merah hilang. Waktu maghrib habis maksud saya. Waktu maghrib habis ketika syafaq merah hilang, masuk isya gitu. Tapi menurut hitung-hitungan, hitung perjalanan bulan, syafaq merah itu habis berapa menit kalau nggak salah kemarin ya? 4:15. Ya, kalau nggak salah 15 derajat. 15 derajat atau 18 derajat saya lupa. Jadi perhitungan ilmu falak itu syafaq merah habis ketika matahari belasan derajat di bawah ufuk gitu. Jelas ya? Anggaplah misalnya saya lupa sekarang, ibaratnya anggaplah kita bilang 15 derajat. 15 derajat itu berapa menit? Hah? Ya, 1 derajat kan 4 menit, berarti 60 menit, 1 jam. Ya kan? 1 jam. Baik. Jadi berdasarkan hitung-hitungan, maghrib itu habis waktu maghrib cuma 1 jam dari tenggelam matahari sampai 15 menit, 15 derajat di bawah ufuk, jadi sekitar 60 menit. Dan kata para fuqaha, sebagian fuqaha mu'assirin, inilah yang diamalkan sekarang di jadwal waktu sepanjang masa itu, ini yang diamalkan. Nah, di mana-mana kaum muslimin mengamalkan jadwal. Maksudnya apa? Tidak tiap malam orang pergi lihat matahari terus sudah tenggelam merah syafaq merah baru azan. Amalan kaum muslimin di Indonesia beramal dengan jadwal. Nah, sampai sini. Maka di sini mereka mengatakan kalau bertentangan antara yang terlihat sama yang diamalkan. Misalnya sudah lewat 1 jam maghrib, tapi syafaq merah masih ada. Masih boleh sholat maghrib enggak? Iya, masih boleh sholat maghrib atau tidak? Baik. Atau belum cukup 1 jam syafaq merah sudah hilang, masih boleh sholat maghrib nggak? Paham ya? Nah di sini asalnya yang diamalkan adalah yang mana? Yang mu'tamad, jadi syafaq merahnya yang jadi patokan. Kalau misalnya saya bawa jadwal sepanjang masa di pinggir pantai, saya bandingkan jam berapa syafaq merah hilang. Ternyata waktu isya belum masuk, syafaq merah sudah hilang. Paham tidak? Syafaq merah waktu isya belum masuk di jadwal, tapi syafaq merah sudah hilang. Nah sekarang kalau ada orang sholat maghrib sekarang, hitungannya ada atau kodok? Kalau kita lihat kenyataan itu kodok karena syafaq merah sudah hilang. Tapi kalau kita lihat jadwal,
Masih ada karena belum 15 derajat. Saya sambil ini maka kata Pak Muka yang asalnya diamalkan adalah yang muktamad, yang masyhur, yang tanda. Tapi kalau orang mengamalkan apa? Yang ini, yang alaihil amal, maka juga boleh. Karena itulah misalnya kalau ada orang yang buka puasa di pinggir pantai karena melihat matahari sudah tenggelam, sama ada orang yang buka puasa agak lambat atau lebih dahulu karena berpatokan pada jadwal, dua-duanya tidak masalah. Jelas ya? Ya, yang asalnya tentunya yang diamalkan yang masyhur. Tapi kan yang diamalkan bukan yang diamalkan ya jadwal itu, alaihil amal. Mungkin bisa seperti seperti itu contohnya. Jadi ketika terjadi perbedaan antara teori dengan apa? Ma alaihil amal. Wallahu alam bisawab. Tentu saja ma alaihil amal di sini ya amalannya dalam bukan amalan mayoritas orang awam yang tidak tahu hukum, tentu saja ya. Ini amalan para ulama maksudnya. Kemudian wa min mukhtasariha, terdapat dalam mukhtasar al-fatawa. Tadi kan di atas fatwanya, ini mukhtasarnya. Libni Qadhi. Wa qawlu syaikhaini wa alaihi al-amal sigatu tarjihin kama haqqaqahu ba'dhum. Ucapan asy-syaikhain Ar-Rafi dan An-Nawawi, kalau keduanya mengatakan wa alaihi al-amal, ini seharusnya titik 2 di situ. Wa qawlu syaikhain titik 2 wa alaihi al-amal, itu maksudnya. Paham ya? Jadi tambahkan titik 2 itu biar jelas maksudnya. Jadi ucapan kedua syekh ketika keduanya mengatakan atau salah satunya mengatakan wa alaihil amal, maka maksudnya itu siqah tarjih. Beliau merujihkannya. Ya, artinya disebutkan yang mu'tamad kemudian dikatakan kemudian disebutkan pendapat lain yang bukan mu'tamad kemudian wa alaihil amal, berarti syekhain merujihkan yang bukan mu'tamad itu. Ikhtarahu. Beliau memilih pendapat itu. Baik. Wa fi kitabi Kashfil Ghain amma dhalla amma hasini qurratil ain. Nah, ini kitab yang menyebutkan zahirnya tambahan terhadap kitab Qurratul Ain. Tambahan masail. Karya Ibnu Hajar. Anna qaulahum ittafaqu wa hadza majzumun bihi wa hadza la khilafa fihi. Ini seharusnya tanda kurungnya beda ya. Ittafaqu tutup kurung, baru buka kurung lagi. Wa hadza majzumun bihi. Jadi ini bukan satu kalimat ittafaqu wa hadza majzumun bihi, enggak ya. Jadi ittafaqu tutup kurung, baru buka lagi wa hadza majzumun bihi gitu ya. Tutup kurung. Wa hadza la khilafa fihi. Apa terjemahnya ittafaqu? Mereka sepakat. Wa hadza majzumun bihi. Hal ini dipastikan. Wa hadza la khilafa fihi. Dan hukum ini tidak ada khilaf padanya. Apa maksudnya? Tidak ada khilaf. Ittafaqu sepakat, apa maksudnya? Ijma semua ulama? Tidak. Kata beliau, yuqalu fi ma yata'allaqu bi ahli al-madzhab la ghair. Yani kesepakatan internal mazhab. Semua ulama mazhab berpendapat ini tanpa menyinggung pendapat mazhab lain. Jadi ini bukan ijma, ini bukan kutipan ijma. Jangan sampai disalah paham ya. Kalau dapat di buku-buku fikih ittafaqu la khilafa fihi, jangan dikatakan ini ulama ijma. Enggak. Ya ini kesepakatan internal mazhab. Ini kesepakatan di dalam mazhab tertentu. Sementara kalau ijma mereka akan menggunakan apa? Wa innama qauluhum hadza mujma'un alaih. Kalau mereka mengatakan hukum ini mujma'un, di ijma atasnya, fa innama yuqalu fi majtama alaihi ummah. Nah, inilah ijma. Berarti semua mazhab sepakat di sini. Kaum muslimin ijma di sini. Ya, makanya perhatikan kata ittafaqu dengan la khilafa dengan ijma atau ajma'u. Kalau ittafaqu dengan la khilafa itu kesepakatan internal mazhab. Kalau ajma'u alaihi atau mujma'un alaihi, maka ini apa? Nah, ini ijma'. Itu pun terkadang ada perbedaan antara ittafaqu dengan la khilafa fihi. Kalau ittafaqu dia isbat bahwa semua ahlul madzhab semua ulama mazhab sepakat. Kalau la khilafa fihi kan bentuknya nafi ya. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang mana lebih kuat? Yang menetapkan atau yang menafikan? Paham enggak? Jadi ittafaqu sama la khilafa fihi kan sama-sama maksudnya apa? Sepakat ya. Cuma bedanya kalau ittafaqu mengisbat, kalimatnya positif, menetapkan mereka sepakat. Kalau la khilafa fihi menafikan mereka khilaf.
Ya kan? Sama enggak? Mereka sepakat sama tidak ada khilaf. Sama. Tapi yang mana yang lebih kuat? Hah? Yang menetapkan atau menafikan? Iya, yang menetapkan. Kenapa? Karena ketika seorang menetapkan, dia tidak akan mungkin menetapkan kecuali setelah apa? Menyeluruh. Dia berani mengatakan sepakat. Tapi kalau dikatakan tidak ada khilaf, ini dia menafikan khilaf yang dia tahu. Jelas ya? Yani ini tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada pendapat lainnya, dia tidak tahu. Jadi isbat ittifaq itu aqwa min nafil khilaf. Makanya ada kaidah al-musbit muqaddam ala nafi, yang menetapkan lebih diunggulkan dibandingkan yang menafikan. Karena ketika menafikan, dia menafikan berdasar yang dia tahu saja. Tidak ada khilaf. Tapi kalau dikatakan ittafaqu, ini lebih kuat, menyatakan sepakatnya. Tapi sekali lagi, ibarat ini ittafaqu wa hadza majzumun bihi hadza la khilaf fihi, ini kesepakatan internal mazhab. Baik. Sementara mujma'un alaihi atau ajma'u ini untuk ijma'. Wa qala fi qurratil ain lahu ma nassuhu. Oh, qurratul ain ini ya. Qurratul ain bibayani anna tabarru'a la yubtiluhu dain. Baik, qurratul ain ini ya. Kirain qurratul ain matanya Fathul Muin. Baik, labas. Dalam Qurratul Ain karya Ibnu Hajar, manassuhu adda istiqrar min sani ilmu muallifin bi annahum idza qalu fi sihhatihi kadza aw hurmatihi aw nahwa dzalika nadhar dalla ala annahum lam yarau fihi naqlan. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ada istiqrar. Istiqrar itu penelusuran, penelitian. Min sani'il muallifin, dari kalimat-kalimatnya muallif dan apa maksudnya mereka. Ada mengantarkan kepada kesimpulan bi annahum idza qalu, bahwa kalau mereka mengatakan fi sihhatihi kadza au fi hurmatihi kadza au nahwa dzalika nadharun. Ini seharusnya nadhar juga dikasih bold ya, font tebal. Ini masih masuk kalimat, seharusnya berkata begini. Fi sihhati kadza nadhar, fi hurmati kadza nadhar, gitu. Nah ya. Kebenaran pendapat ini nadhar, masih butuh ditinjau ulang. Ya. Fi hurmatihi, haramnya hukum tentang haramnya perbuatan ini nadhar, yakni masih butuh ditinjau ulang. Apa maksudnya masih butuh ditinjau ulang? Bukan mereka lemahkan, bukan. Dalla ala annahum lam yarau fihi naqlan, menunjukkan bahwa mereka tidak mendapati nukilan dari dari dalam masalah itu, imma nukilan dari Imam Syafi'i atau nukilan dari ashabnya Syafi'i, tidak ada. Maka terkadang mereka menyebutkan itu kemudian dikatakan fi sihhatihi nadhar atau fi hurmatihi nadhar, bahwa karena tidak ada kutipan maka masih butuh ditinjau lebih jauh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala. Selesaikan saja ini, dikit lagi. Wasu'ila Syihabur Ramli an itlaqil fuqaha, ini perkara yang penting. Wasu'ila Syihabur Ramli an itlaqil fuqaha nafil jawaz.